Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Bagus Rahmanda, SHMH, selaku dosen mata kuliah Internet of Things, dan teman-teman kelas H yang kami banggakan. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami dari kelompok 3, mata kuliah Internet of Things, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, akan memaparkan materi tentang konsep dasar hukum pajak. Sebelum kita memulai, perkenalkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 3 yang terdiri dari Saudara Nova Nejadendra, Saudari Siwi Pratiwijayanti, Saudara Filza Nida Syarofudin, Saudari Nadah Salsabila Naim, dan saya sendiri, Gatot Haris Prasojo. Yang pertama adalah pengertian hukum pajak. Hukum pajak adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban serta hubungan antara wajib pajak dan pemerintah selaku pemungut pajak. Namun, tafsir mengenai apa itu hukum pajak sebenarnya beragam. Setidaknya terdapat 6 ahli yang pernah mengungkapkan pendapatnya mengenai hukum pajak, yakni yang pertama, menurut Santoso Brotodihardjo. Menurut Santoso Brotodihardjo, hukum pajak atau yang juga dikenal sebagai hukum fiskal merupakan aturan-aturan yang meliputi wewenang atau hak pemerintah dalam mengambil kekayaan seseorang dan memberikannya kembali ke masyarakat melalui kas negara. Dalam hal ini, hukum pajak merupakan hukum publik yang mengatur hubungan orang pribadi atau badan hukum yang memiliki kewajiban untuk menunaikan pajak atau wajib pajak dengan negara. Yang kedua, sejarah hukum pajak. Pada awalnya, pajak bukanlah suatu pungutan, melainkan pemberian sukarela yang diberikan oleh rakyat untuk raja yang telah memelihara kepentingan negara, menjaga negara dari serangan musuh, dan membiayai pegawai kerajaan dan lain sebagainya. Biasanya, warga negara yang tidak melakukan penyetoran dalam bentuk natura diwajibkan untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan kepentingan umum dalam kurun waktu yang ditentukan. Sementara, orang-orang yang memiliki status sosial tinggi dan memiliki cukup harta dapat terbebas dari kewajiban tersebut dengan membayar uang ganti rugi. Di Indonesia, pajak awalnya merupakan suatu upeti atau pemberian secara cuma-cuma oleh rakyat kepada raja atau penguasa. Namun, upeti ini hanya digunakan untuk kepentingan penguasa saja, tidak dikembalikan ke rakyat. Seiring dengan berjalannya waktu, upeti yang diberikan oleh rakyat tersebut tidak lagi digunakan untuk kepentingan satu pihak, tetapi mulai mengarah ke kepentingan rakyat itu sendiri. Jadi, harta yang dikeluarkan oleh rakyat akan digunakan untuk kepentingan rakyat juga. Misalnya, untuk menjaga keamanan rakyat, membangun saluran air, membangun sarana sosial, dan lain sebagainya. Dalam perkembangannya, pemberian yang sebelumnya bersifat cuma-cuma dan lebih ke arah memaksa ini pun dibuat suatu aturan yang lebih baik dengan memperhatikan unsur keadilan. Karena itu, rakyat juga dilibatkan dalam membuat aturan-aturan pemungutan pajak karena hasil pajak tersebut nantinya digunakan untuk kepentingan rakyat sendiri. 3. Peraturan perundangan perpajakan. Setidaknya ada 8 undang-undang yang menjadi landasan atau dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia. Antara lain, yang pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Penghasilan. 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas barang dan jasa dan penjualan atas barang mewah. 6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa. 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. 8. Undang-Undang Nomor 14 2002 tentang Pengadilan Pajak. 4. Fungsi hukum pajak. Pajak memiliki sejumlah fungsi yang didasarkan pada asas-asas yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyat. Adapun fungsi hukum pajak adalah sebagai berikut. 1. Hukum pajak berfungsi sebagai acuan dalam menciptakan sistem pemungutan pajak yang berlandaskan atas dasar keadilan, efisien, serta diatur sejelas-jelasnya dalam undang-undang tentang hukum pajak itu sendiri. 2. Hukum pajak berfungsi sebagai sumber yang menerangkan tentang siapa subjek dan objek yang perlu atau tidak perlu dijadikan sumber pemungutan pajak demi meningkatkan potensi pajak secara keseluruhan. Selanjutnya yang kelima ada kedudukan hukum pajak. Yang pertama hukum perdata, yaitu mengatur tentang hubungan antara satu individu dengan individu yang lainnya. Yang kedua ada hukum publik, mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyatnya. Hukum ini dapat diperinci lagi sebagai berikut. Yang pertama ada hukum tata negara, ada hukum tata usaha atau hukum administrasi. Yang ketiga ada hukum pajak, yang keempat ada hukum pidana.
Yang ketiga ada hukum pajak, yaitu mengatur hubungan antara pemerintah atau fiskus selaku pemungut pajak dan rakyat sebagai wajib pajak. Ada dua macam hukum pajak, yaitu yang pertama ada hukum pajak material, memuat norma yang menerangkan keadaan perbuatan peristiwa hukum yang dikenai pajak atau objek pajak, pihak yang dikenakan pajak subjek, besarnya pajak yang dikenakan tarif, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Contohnya Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang kedua ada hukum pajak formal, memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan atau cara melaksanakan hukum pajak material. Hukum ini memuat sebagai berikut. Yang pertama ada tata cara penyelenggaraan atau prosedur penetapan suatu utang pajak. Yang kedua ada hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak. Yang ketiga ada kewajiban wajib pajak. Misalnya menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dan hak-hak wajib pajak. Misalnya mengajukan keberatan dan bandingan. Contoh kekuatan umum dan tata cara perpajakan. Yang keenam ada sumber-sumber pajak untuk penghasilan negara. Berangkat dari pengertian pajak menurut Rohman Sumitro, bahwa pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik kontra prestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum, maka sumber-sumber pajak untuk penghasilan negara adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kontribusi atau pajak, yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada sejumlah penduduk yang menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah. Yang kedua ada bea dan cukai. Pungutan negara yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang berlaku. Yang ketiga ada retribusi, yaitu pungutan yang dilakukan secara langsung oleh negara berkaitan dengan penggunaan jasa yang disediakan oleh negara, baik berupa jasa umum, jasa usaha, maupun perizinan tertentu tanpa mendapat kontraprestasi dari negara. Yang keempat ada sumbangan, yaitu pungutan yang dilakukan oleh negara bagi golongan penduduk tertentu sehingga biaya yang dikeluarkan dari kas umum untuk prestasi pemerintah tertentu tidak boleh dikeluarkan dari kas umum. Yang kelima ada laba dari BUMN. Pendapatan negara yang diperoleh dari penghasilan BUMN hasilnya akan dimasukkan kembali ke APBN. Selanjutnya ada fungsi pajak. Yang pertama ada fungsi anggaran atau budgeteer. Fungsi ini terletak pada sektor publik, yaitu mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk membiayai pengeluaran negara. Yang kedua ada fungsi mengatur atau reguleran, yaitu fungsi mengatur berarti pajak dijadikan alat bagi pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu, baik dalam bidang ekonomi moneter, sosial, kultural, maupun dalam bidang politik. Yang ketiga ada fungsi stabilitas, yaitu dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Lalu ada fungsi redistribusi pendapatan, yaitu pajak yang sudah dipungut oleh negara digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Lalu ada syarat-syarat pemungutan pajak, yaitu yang pertama ada adil, lalu ada sesuai dengan undang-undang, yaitu syarat yuridis. Lalu yang ketiga ada tidak mengganggu perekonomian atau syarat ekonomi. Yang keempat ada efisien, syarat finansial. Lalu yang terakhir ada sederhana. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.